Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Masjid Jami Al-Muqarrabin Bapak Dr. Haji Muhyiddin, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin Bapak Haji Lukman Hakim, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para sesepuh, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita juga pada pagi hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, terlebih dahulu ta'lim kuliah subuh pada pagi hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita memasuki pembahasan ayat kelima di dalam surah Yasin. Tanzilal Azizir Rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Tanzilal Azizir Rahim, dalam tafsir namanya Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penjelasan, wa sa'ata tasma'u kalimata tanzil fa'lam annahu min jihatil uluwi. Tak kala kita mendengar kata tanzil dalam Quran, ketahuilah bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu min jihatil uluwi, sesungguhnya Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min jihatil uluwi, dari aspek ketinggian. Jadi Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bermaksud untuk merendahkan manusia. Justru Quran disebut tanzil dalam rangka membawa manusia kepada martabat yang tinggi dan tertinggi, baik dari sisi kemanusiaan apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud kata tanzil dalam ayat 5 surah Yasin. Al-Azizir Rahim, Dzakara subhanahu wa ta'ala huna sifatal izzah wa sifatar rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 5 surah Yasin ini menyebutkan dua sifat. Pertama, Al-Aziz, sifat kemuliaan. Yang kedua, wa sifatar rahmah,
dan sifat Allah yang maha kasih sayang. Kenapa? Li'anna tanzil min a'la manhajun yuqayyidu harakatal insan. Karena sesungguhnya tanzil Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang merupakan ketinggian, Quran itu satu manhaj, cara, jalan hidup, yuqayyidu harakatal insan, yang membatasi gerak-gerik manusia, bi'if'al kadza wa la taf'al kadza. Dengan Allah perintahkan ini dan jangan lakukan ini. Tujuannya adalah fal haqqul ladzi syara'a lana hadzal manhaj yuridu lana al khaira. Allah berfirman, ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz dan Ar-Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala syara'a lana hadzal manhaja, Allah mensyariatkan manhaj ini, Quran maksudnya, yuridu lana al khaira, dalam rangka Allah menghendaki kepada kita al khaira, kebaikan semata. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki untuk manusia kebaikan? Li'annahu subhanahu wa ta'ala la ya'udu alaihi syai'un min ta'atika wa la tadurruhu ma'siyatuka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan karena ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kembali yang sifatnya keberuntungan karena hambanya itu taat, Allah untung. Enggak. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba tidak ada efek negatif bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak bawa madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya seorang hamba kepada Allah enggak ngambil untung, dan maksiatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berimbas negatif bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak bawa madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah Subhanahu wa taala bahwa taatnya seorang hamba itu kebaikannya kembali kepada dirinya. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, akibat buruknya kembali kepada hamba itu sendiri. Nggak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita ibadah bukan Allah pengen dapat untung. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah maha semuanya. Dalam ayat ini Allah Al-Aziz, Allah maha mulia, hambanya yang maksiat enggak akan jatuh dan tidak akan menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata kebaikan itu akan kembali kepada manusia. Li'anna Allah ta'ala azizun an khalqihi rahimun bihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kemuliaan kepada makhluknya, rahimun bihim. Allah akan memberikan kasih sayang kepada seorang hamba kalau hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litundira. Al-inzar yang disebut inzar memberikan peringatan, namanya inzar. Kalau memberikan kabar gembira, motivasi namanya apa? Tabsyir. Tabsyir baca latif. Kali ini apa? Litundira. Inzar, litundira. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala litundira, untuk memberikan peringatan. Kepada siapa? Kauman, kepada kaum. Maksud ayat 6 dalam surah Yasin, kaum di sini adalah bangsa Arab. Ya, jadi maksud ayat ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum ini, bangsa Arab ini, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma undira aba'uhum, tidak pernah diingatkan oleh aba'uhum. Abu itu apa? Arti abun, bapak. Tapi bukan cuma bapak, artinya orang tua dia langsung, tapi apa? Bapak-bapaknya, datuk-datuknya. Kenapa datuk-datuknya tidak memberikan inzar, peringatan? Karena datuk-datuknya juga jahiliyah. Bagaimana mau ngasih inzar? Bagaimana mau litundira? Nggak bisa. Karena datuk-datuknya Pak Haji Mausul juga terjerumus pada jahiliyah. Yang dimaksud jahiliyah kemusyrikan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Ya. Nah, orang Arab ini, orang Arab itu terlibat dan terjerumus pada jahiliyah itu berabad-abad. Bukan setahun, bukan 10 tahun, ratusan tahun. Ya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari memberikan penjelasan bahwa orang pertama yang mula-mulain penyembahan terhadap berhala, seorang tokoh Arab di zaman jahiliyah, namanya Pak Fauzi, Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini tokoh Arab Quraisy di zaman jahiliyah dari kabilah Bani Khuza'ah. Dia yang pertama kali mengadakan sesembahan terhadap patung. Karena dia seorang pedagang ke Syria. Ya, dulu namanya Syam. Ya. Nah, dari sana dia lihat ada patung bagus namanya Hubal. Hubal, Pak Jalil. Patung Hubal. Dia bawa itu ke Mekah. Dia taruh di mana? Di dinding Ka'bah. Tadinya bukan disembah, buat aja hiasan. Ya, ini cakep, ini patung. Ya, lama-lama tertarik. Akhirnya dikultuskan, disembah. Makanya hati-hati kita juga, ya, terhadap hal-hal yang kayaknya tertarik lama-lama. Nah, ya, tidak boleh kita terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu jauh sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada ratusan tahun, berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab ini tidak pernah ada peringatan atau ajaran tauhid yang membuat mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah menegaskan mereka itu karena berabad-abad terjerumus pada jahiliyah, artinya kemusyrikan, fahum ghafilun. Fahum, maka mereka itu maksudnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab. Ghafilun, lalai. Ghafil itu artinya apa? Lalai. Enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu rahmat kepada bangsa Arab di zaman jahiliyah. Di antara rahmat yang Allah cabut, Allah hentikan keluarnya air Zam-Zam. Bajul, Allah menghentikan keluarnya air Zam-Zam. Jadi jangan disangka air Zam-Zam itu non-stop dari zaman Nabi Ismail. Enggak. Jadi sempat selama berabad-abad di stop oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar. Enggak keluar lagi. Bayangin coba. Di stop sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di stop lagi atau enggak? Hanya Allah yang Maha tahu. Mudah-mudahan enggak. Ya. Nah, tapi bisa juga iya. Tergantung kita sebagai umat Islam. Hajar Aswad aja itu pernah hilang. Hajar Aswad itu pernah hilang. Hilang ada puluhan tahunnya. Hajar Aswad pernah hilang, dicolong orang. Dicolong, ya, dicolong oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah. Ini Hajar Aswad itu pernah dicolong, hilang karena dicorong, dicuri. Cukup lama, ada puluhan tahunnya. Bayangin coba, kita tawaf kagak ada Hajar Aswad. Nah, jadi dalam sejarah di zaman udah Islam itu Hajar Aswad pernah dicabut, dicolong, dibawa kabur ke Bahrain selama 21 tahun. Itu kan lama. Ya, baru dikembalikan lagi. Dikembalikan sudah tidak dalam bentuk yang utuh, udah dalam pecahan. Tadinya di awal ketika Hajar Aswad di Rasulullah ketika usia 35 tahun itu masih dalam bentuk bongkahan. Utuh, udah hitam juga, ya. Tapi ketika dicuri itu dikembalikan sudah dalam bentuk pecahan, udah pecah, enggak dalam bentuk bongkahan. Jadi Hajar Aswad yang sekarang yang kita lihat itu kan ada titik-titik batu itu, bukan utuh batu yang gitu, bukan, itu udah ditempel-tempelin Hajar Aswad. Bukan kayak dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bongkahan. Ya, bahkan sisa dari pecahan bongkahan Hajar Aswad itu katanya ada disimpan di museum di London. Ya, kan tadi udah pecahan tuh. Jadi masih ada pecahan itu tersisa disimpan di museum di Inggris, di London. Sisanya lagi ya dibawa ke Mekah.
disimpan ya di tempat kita tawaf. Nah itu sudah ada yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk air Zam-Zam. Itu baru menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu air Zam-Zam yang tadi di stop oleh Allah selama ratusan tahun kembali dialirkan. Lewat apa? Lewat mimpinya kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Mimpi disuruh gali. Mimpi disuruh gali. Tadinya oleh orang-orang Arab dilarang untuk gali di samping Ka'bah karena itu angker. Orang-orang Arab lihat Abdul Muttalib itu, si Abdul Muttalib ngapain? Lagi macul di samping Ka'bah. Sempat dilarang oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ya, dilarang. Kenapa? Wah, ini gawat ini nanti. Kualat ini. Tapi karena Abdul Muttalib yakin ini sesuatu yang benar, ternyata ketika digali, benar ada keluar air. Nah, air Zam-Zam maksudnya. Kembali mengalir atas izin Allah Subhanahu wa taala lewat atau wasilah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hikmah di balik saat-saat dan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung ababil, tentara Abraha, banyak. Itu yang dimaksud fahum ghafilun. Orang-orang Arab itu ya lalai karena tadi selama ratusan tahun terlibat pada kejahilian. Karena itu dari ayat ini kebaikan itu memang harus estafet. Pak Taufik, jangan berhenti. Ya, pengajian harus selalu dilaksanakan. Terus harus selalu ada yang mengingatkan. Karena kalau nggak ada yang mengingatkan, lupa kita. Salah aja udah ngaku bener. Jadi kejelekan yang diulang itu lama-lama jadi kayak bener, padahal salah, padahal jelek. Makanya harus selalu diingatkan meskipun kita udah tahu, ya kita udah tahu kalau ini tuh wajib, kalau ini itu sunnah, tapi dalam rangka mengingatkan diri kita itu seyogyanya diulang-ulang. Yuk sholat duha, ya. Udah tahu sholat duha, besok kasih tahu lagi sama Pak Haji Muhyiddin, sama Pak Haji Lukman, sholat duha itu sunnah, kan udah tahu. Taraweh, yuk kita taraweh, padahal kita udah tahu, ya sholat taraweh itu sunnah dan juga baik. Tapi dalam rangka memotivasi, mengingatkan diri kita semuanya, maka yang sudah diberitahu dan sudah tahu itu mesti juga diberi tahu. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Apa makna laqad haqqal qawlu? Qaul di sini maksudnya adalah ay al-azabu, azab. Laqad haqqal qaul. Qaul dalam ayat ini, ayat 7
dalam surah Yasin adalah al-azabu, azab. Ya. Laqad haqqal qaul. Benar-benar azab Allah itu menimpa. Sungguh azab Allah itu menimpa. Menimpa siapa? Ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka. Kebanyakan umat terdahulu yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengazab tidak bermaksud Allah itu berbuat zalim kepada hambanya. Ketika azab itu menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, urusannya apa? Fahum la yu'minun. Karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay la yu'minuna billah wa la yusaddiquna rusulah. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui kebenaran para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja masalahnya. Ya, tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui kebenaran para utusan Allah. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umat-umat terdahulu yang pernah diutus kepada mereka para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Quran begitu banyak kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaum 'Ad, ada kaum Samud, ada umatnya Nabi Saleh, dan umat nabi-nabi yang lain yang begitu banyak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mengulangi perbuatan para kaum terdahulu yang pernah diutus kepada mereka para rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran dalam Quran ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu ilustrasi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna ja'alna haula al-mahtum alaihim bisyaqa nisbatuhum ilal wusul ilal huda kanisbati man ju'ila fi unuqihi ghillun. Sesungguhnya kami telah menjadikan fi a'naqim, leher, anak, leher, aghlal, ada belenggu, ada rantai. Badan kita ditaruhin rantai gede, kira-kira berat apa enggak? Berat. Ya, terbelenggu kita. Besi rantai gede, taruh di leher sampai ke apa nih? Janggut kita. Kalau di sini dililit pajata banyak, kita nggak bisa nengok. Nah, ya, itu gambaran kesesatan yang dialami dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, keberatan dosa, kalau gampangannya begitu. Bukan kebanyakan pahala, keberatan dosa. Ya, mikulnya berat, susah, nggak leluasa. Ya, jadi yang membuat kita tidak leluasa itu karena dosa, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil kepada para hambanya. Ya, yang membuat gerak-gerik kita itu terbatas karena kesalahan kita. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan kepada para hambanya, Bang Arifin.
Kayak kita gini, kita ya kalau melakukan kebenaran dan istiqomah menjalankan kebenaran, kita nggak merasa takut. Apa yang harus kita takutin? Orang yang mengendap-endap itu kan maling. Mengendap-endap, bersembunyi, ya itu kan, nah tadi itu orang yang merasa mencuri sesuatu biar nggak dilihat orang, dia sembunyi. Kalau kita benar, ngapain kita takut? Jadi kesalahan itulah yang membuat manusia itu terbelenggu untuk bergerak, tidak bebas. Kalau Islam sendiri sebenarnya memberikan keleluasaan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan keleluasaan bajiwan. Allah tidak membelenggu hambanya. Allah memberikan kebebasan yang baik, bukan kebebasan bebas sebebas-bebasnya, ya. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada sadda, tutup, di belakangnya wa min khalfihim sadda. Maksudnya dan arti sebenarnya dari ayat ini bukan Allah menghalangi hambanya, enggak. Hambanya sendiri yang menutup dirinya, maksudnya. Hambanya sendiri yang tidak menerima kebenaran. Ya, karena tidak menerima kebenaran, fahum la yubsirun. Maka mereka la yubsirun, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran. Bukan Allah yang kejam, mereka sendiri yang tidak membuka dirinya. Makanya di Quran selalu kalimat la'allahum atau la'allakum tatafakkarun, ya, ibratan liqaumi ya'lamun yubsirun. Selalu ada kata-kata berpikir, menggunakan akal, menggunakan nalar, agar manusia itu membuka pikirannya terhadap kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu sebagai guide, pembimbing, sekaligus juga diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pikiran yang sehat. Sebetulnya jika saja wahyu nggak ada, taruhlah wahyu nggak ada, Rasul nggak diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya pikiran yang sehat itu bisa membimbing manusia. Untuk apa? Untuk menemui jalan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Cuman setannya banyak, itu masalah. Karena itu ada satu buku ya, ditulis hampir 1000 tahun yang lalu oleh filosof di Andalusia, di Spanyol, waktu Islam jaya di sana. Namanya Al-Imam Ibnu Tufail. Ibnu Tufail menulis satu buku filsafat. Namanya unik, namanya Hayy bin Yaqdhan. Nama buku itu Hayy bin Yaqdhan. Hayy bin Yaqdhan, hidup bin bangun, berdiri, sadar maksudnya. Itu nama buku, namanya Hayy bin Yaqdhan. Hayy artinya hayyun, hidup. Bin putra, Yaqdhan sadar, hidup putra sadar, bangun maksudnya.
Buku itu memberikan penjelasan alur tentang bagaimana orang itu bisa menemukan kebenaran dengan pikirannya yang jernih. Nggak dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya wahyu nggak ada, Rasul nggak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan pikirannya bisa menemukan kebenaran. Makanya di pesantren ada istilah ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika yang membimbing orang itu cara berpikir yang benar. Jadi cara berpikir yang benar itu ada ilmunya, namanya ilmu mantek. Nah, diajarkan di pesantren sampai sekarang ini. Kenapa? Bahwa dengan pikirannya seseorang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi pikiran yang jernih. Ya, bukan pikiran asal berpikir. Pikiran yang jernih. Menemukan kebenaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Jadi waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini tidak terkait dengan iradah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manusia jalan buntu untuk meraih kebenaran. Bukan itu. Maksudnya manusia sendiri yang meletakkan jalan buntu di depan dirinya, sehingga untuk melangkah ke jalan yang benar tertutup. Yang menutup jalan itu dia sendiri. Jadi gambaran waj'alna kan Allah. Maksudnya begini, Allah memberikan masyiah. Ya. Karena apapun tentu biidznillah. Ada orang nyuri, dia bisa ngambil barang itu karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dia bisa dengan gerakan tangannya ngambil barang orang lain. Bergerak tentu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerakan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah membolehkan mencuri, bukan. Tapi setiap pergerakan yang ada di alam raya ini semuanya diberikan gerakannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, daun yang jatuh. Jadi nggak ada yang bergerak di muka bumi ini bergerak sendiri, nggak ada. Diberikan gerakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian Allah kasih potensi bergerak. Lah kitalah yang kemudian melakukan itu. Makanya gerakan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yang punya niat. Allah sudah memberikan kekuasaan kepada setiap benda yang bergerak. Tapi bergeraknya ngapain? Itu kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita naudzubillah terjerumus pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau bahasa orang kita ndablek. Kalau udah ndablek
Nggak bisa orang, susah. Rahman, ndablek itu apa sih? Hah? Ndablek itu apa? Ndablek itu bodoh. Ndablek itu apa Pak Majul? Bu, ndablek itu apa sih? Bader. Susah dibilangin. Karena ndablek keras kepala, Paris. Keras kepala, kepalanya mungkin nggak keras. Ya, bader, susah dibilangin. Ndablek. Nah, kita jangan ndablek. Harus hati itu cair. Harus punya hati yang cair. Nggak boleh kita ndablek. Harus punya batin yang cair. Artinya apa? Gampang dibilangin, gampang diingetin. Kalau punya hati yang tadi keras, ya, itu mau dikasih tahu sama kagak sama. Mau diinzar, diingetin atau tidak diinzar, ya tetap melakukan keburukan. Nah, kita nggak boleh. Batin kita ini harus tadi cair, lunak, sehingga kalau dikasih masukan yang baik langsung terima, malah kita bersyukur, malah kita alhamdulillah. Ada orang yang tadi ada orang yang ngingetin kita, ya, yang penting ya suara kebaikan itu sampai kepada kita dan kita tahu itu kebaikan, wajib kita terima Pak Ansori. Nggak boleh kita tepis, apalagi kita tolak. Nah, ini orang yang udah susah nih, orang yang udah paham la yubsirun, la yu'minun, mukmahun, ya udah sangat tersesat. Nah, Allah katakan, engkau kasih peringatan atau tidak engkau kasih peringatan, la yu'minun, mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pamannya Abu Lahab, meskipun keluarganya namanya Abu Jahal, dikasih peringatan semuanya, tapi la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga yang bertanya, kenapa banyak keluarga Rasulullah SAW termasuk paman yang nggak beriman? Kan paman. Inilah Islam. Islam itu bukan agama keluarga, bukan agama family. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Siapapun yang ngikut masuk surga. Siapapun yang kagak ngikut, meskipun keluarga dekat, cebur. Gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita semua membaca beberapa keluarga, bahkan yang terdekat dengan famili Rasulullah SAW, nggak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab. Kurang apa? Pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab, paman langsung. Kenapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Abu Lahab itu putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Rasulullah SAW. Tapi nggak beriman, masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi nggak ada manfaatnya keterkaitan kekeluargaan kalau nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agama Islam bukan agama nepotisme. Gampangannya begini. Bukan agama berdasarkan atau berlandaskan kekeluargaan. Ini berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu siapapun yang beriman meskipun bukan keluarga Rasulullah, meskipun bukan orang Arab, tapi diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita orang Indonesia. Orang Arab bukan, keturunan Rasulullah bukan, atau mungkin juga bukan keturunan para nabi yang lain. Ya, Israel. Bu, Israel itu siapa? Bani Israel itu siapa? Anak nabi. Orang Yahudi sekarang, orang Israel sekarang itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub mulia enggak? Mulia, nabi kok. Anak cucunya namanya Bani Israel, Yahudi. Yahudi itu, Israel itu, Bani Israel yang sekarang ada di Israel atau di seluruh dunia, termasuk di Amerika, banyak orang-orang Yahudi. Itu mereka keturunan Nabi Yakub. Tapi apakah ada manfaatnya buat mereka dipanggil sama Allah, ya Bani Israel, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, Bani artinya apa? Anak cucu. Ya Bani Israel, wahai anak cucunya Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Jadi Israel itu nama baik. Kenapa? Itu gelarnya Nabi Yakub. Wahai ya Bani Israel, wahai Bani itu anak cucu. Wahai anak cucunya Israel. Maksudnya wahai anak cucu Nabi Yakub. Tapi apakah ada manfaatnya sebagai anak cucu Israel, anak cucu Nabi Yakub? Enggak ada. Gobloknya ampun parah. Ya, malah batu bener Israel. Ya Allah, dari zaman dulu suruh ini ngelawan, suruh itu enggak. Akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini. Ya sampai kiamat nanti. Ya, sampai akhir zaman itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menjadi pemain dalam sejarah dunia sampai hari nanti, sampai menjelang kiamat. Tapi pemain sejarah yang jelek. Untuk apa? Untuk urusan iman. Kalau untuk urusan dunia, Israel pinter-pinter. Ya, Albert Einstein, orang Yahudi. Albert Einstein orang jenius di abad ke-20, termasuk deretan orang paling pinter. Orang Yahudi Jerman dia, Albert Einstein. Ya, sekarang Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken apa namanya itu, orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi pinter-pinter, penemu ini, penemu itu. Mereka orang-orang Yahudi, ahli ekonomi, guru besar. Nah, tapi itu tadi, pinter sama bener kan beda. Banyak orang pinter keblinger, Wajib Taufik. Makanya jangan sampai pinter keblinger. Gelar profesor, doktor, tapi parah. Ya. Jadi Islam itu jalan kebenaran, bukan jalan kepinteran, apalagi minterin. Maksudnya ngebohongin orang. Ya. Jadi Islam itu adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim.
innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang ikut nilai-nilai kebaikan itu orang yang kalau diingetin sadar. Itu yang disebut manittaba'a dzikra. Makanya Quran juga disebut az-dzikra, peringatan. Kenapa? Biar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah apa? Berzikir. Berzikir itu apa? Mengingat Allah. Berzikir itu apa sih? Mengingat Allah dengan lisan kita, dengan hati kita. Namanya berzikir. Makanya ada zikir lisan, ada zikir qalbi. Zikir qalbi namanya zikir khafi. Hati kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar mantap hati kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga diucapkan dengan lisan. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya zikir lisan. Ya, tujuannya apa? Untuk memantapkan batin. Kalau udah biasa-biasa, batin kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan zikir ingat Allah. Dan namanya apa? Zikir qalbi, zikir khafi. Selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat maksiat enggak jadi, kenapa? Ingat Allah. Ya, ingin melakukan ini yang jelek, oh jangan ngomongin orang itu enggak baik, enggak jadi. Karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikuti peringatan dari agama adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan batinnya, bil ghaib ay bil qalbi. Ya, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kesadaran. Batinnya bil ghaib ay bil qalbi. Khasyatullah bil qalbi, takut kepada Allah karena kesadaran batinnya. Itu yang luar biasa. Artinya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut ini, takut itu. Takutnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua dengan hati, maka semuanya akan berbuah kebaikan. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Akan berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajrin karim itu pahala yang begitu mulia, ganjaran yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya bukan kita petik di dunia, tapi di akhirat kelak. Ajrin karim itu pahala yang begitu luar biasa, ujung akhirnya kita petik nanti pada hari kiamat. Dan kita tentu mengharapkan ending atau akhir hidup kita di hari akhirat. Kalau dunia itu fata morgana, sifatnya sementara. Hakikat dan kesejatian hidup kita bukan hari ini, tapi nanti, ya, setelah semuanya selesai.
Dan itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa. Ya, Pak Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin. Di dalam kamus Munjid saya lihat yang membangun dunia itu seperti ada James Watt, Edison, Zeppelin dan sebagainya, itu kan membangun dunia. Iya. Tetapi sementara di lain pihak Allah sementara berfirman di dalam surat Anbiya. Iya. Kadabna bisa dipuji anak abdo ya min ibadi solihuna. Ini penjelasan bagaimana? Sementara yang bangun dunia itu kan orang-orang pintar. Iya. Ada James Watt, ada iya. Sementara dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang bukan orang-orang pintar, tapi justru orang-orang yang soleh. Ini mohon penjelasan. Iya. Kemudian tentang persiap ada ayat berbunyi innama yakhshallah min ibadil ulama. Iya. Jadi barangkali di antara kita ada orang-orang ulama ini yang takut kepada Allah. Mohon penjelasan. Baik. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang mewarisi dunia itu adalah hamba-hambaku yang saleh. Maksudnya warisan kebaikan, bukan warisan yang fisik. Ya, bukan warisan lampu pijar, bukan. Atau kemudian apa tuh kalau mesin uap, James Watt, bukan itu yang dimaksud warisan dalam Quran. Warisan kebaikan, warisan amal saleh. Yang mewarisi kebaikan dunia ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Estafetnya maksudnya, bukan warisan material, bukan warisan kebendaan. Kalau itu tidak untuk tujuan yang baik, nggak dihitung nilai soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada yang tanya, bagaimana itu Thomas Alva Edison masuk surga apa masuk neraka? Kan jasanya itu luar biasa, bikin gelap jadi terang. Iya kan? James Watt atau siapalah, banyaklah ilmuwan-ilmuwan yang sudah anggaplah berjasa, tapi untuk materi manusia, bikin alat ini, bikin alat itu. Mereka berjasa, iya, tapi jasa yang sifatnya materialisme. Kalau tidak diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua sia-sia, nggak diterima sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka. Kenapa? Jasanya fisik. Fisik kembali kepada fisik, nggak kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, jasanya itu harus yang dihitung rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Iman. Kenapa orang yang sudah berjasa secara kemanusiaan dalam bentuk fisik, kalau dia nggak beriman dia masuk neraka? Kenapa? Landasan hidupnya bukan la ilaha illallah. Jadi yang paling bernilai di hadapan Allah itu adalah la ilaha illallah. Iman itu yang tertinggi adalah a'laha la ilaha illallah. Siapapun yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, apapun jasanya terhadap kehidupan nggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Habaan mansura. Udah kayak buih aja udah. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betapa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu bagian yang paling esensial, yang paling penting dalam kehidupan manusia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu memang patokannya menurut Allah. Kalau menurut kita kepentingan banyak banget, tidak. Tapi kalau menurut Allah iman. Nah, itulah yang jadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diri kita semuanya dicermin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak fisiknya, tapi batin hati terdalamnya ada enggak la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena itu yang nanti jalan kita menuju rahmat Allah, menuju ridho Allah, menuju surga Allah. Selain itu enggak ada yang diterima dan enggak ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa pentingnya iman ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejelek apapun dia maksiatnya, seburuk apapun maksiatnya, tapi kalau oleh Allah dilihat di hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu diambil lagi dari neraka, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di backlin dulu, disoklin dulu dia ya, pakai deterjen ya, deterjennya Allah Subhanahu wa ta'ala, dicuci dulu. Kenapa? Allah sayang. Allah sayang. Kenapa Allah sayang? Karena ada tadi nilai tauhid, nilai iman, nilai akidah. Nah, itu yang membuat Allah sayang kepada para hambanya. Jadilah kita hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman tadi. Gampang sebenarnya, dengan iman itu Allah akan memberikan sayang kepada kita semuanya. Ya, baik, ada lagi? Ya, Pak Rahman. Apaan? Parfum. Patung. Kenapa patung? Itu kan patung di Ratu Plaza kan bahkan katanya dari batasan gunakan gitu ya. Oh, patung yang gituan di Ratu Plaza. Nah, di situ kan sampingan pasantren dulu ya. Enggak, sekarang pesantren saya udah dijual. Iya, sekarang dulu kan waktu dirinya kan. Iya. Oh iya. Iya, pesantren saya ya. Iya, kan. Kenapa? Itu kan kok pakai yang disukai mau diam aja gitu. Sementara yang di Harapan Indah waktu Megari itu di demo sama lokasi itu enggak sih dipindahkan gitu ya. Nah, itu maksudnya gimana jadinya? Oh, kalau patung Harapan Indah kita dulu demo suruh bongkar karena ada kaitannya dengan teologi, dengan agama. Kita protes karena itu dulu kita nilai ini kok ada patung Bunda Maria. Ini kan Bekasi, bukannya Roma. Makanya ada ada demo agar patung itu dipindahin atau dirubuhin, dan alhamdulillah berhasil. Kalau patung yang ada di bundaran Ratu Plaza itu kan dibuat oleh Bung Karno sebagai monumen, patung selamat datang, kepahlawanan. Sama aja dengan patung Jenderal Sudirman, patung 7 pahlawan revolusi. Itu kan dibuat tidak dalam rangka dikultuskan. Ya, satu itu, tapi ada lagi. Walaupun sebenarnya sebaiknya ya Indonesia ini untuk menghormati pahlawan itu jangan dibikinin patung. Ya, karena tradisi Islam itu sebenarnya nggak patung. Nggak cuma patung manusia, patung hewan apa.
Ya, karena tradisi sejarah Islam itu nggak patung. Dari mulai Baghdad sampai ke Spanyol, Andalus dulu namanya, nggak dibikinin patung. Ya, karena itu patung meskipun tidak untuk sembah, sebaiknya jangan dibikin. Untuk menghormati pahlawan atau yang lainnya, masih banyak cara selain patung atau dibikinkan patung menurut saya ya. Hah? Patung. Iya, yang namanya itu? Apa sih namanya itu? Ya gitu Anda ya. Kalau ada cara lain ya yang selain itu kalau ada. Tapi yang paling penting tadi tuh niatnya. Orang kan buat itu bukan untuk disembah. Bang Arifin begitu di tokonya cuma sekedar buat pajangan aja. Biar ya orang yang masuk lihat, wah ini bajunya pas ini buat saya. Buat gitu dong ya Bang Arifin ya. Kalau yang dipakai bajunya orang langsung berdiri terus kan. Iya kasihan. Ya Allah. Baik, ada lagi? Baca Latif. Dah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.